Tiba waktunya untuk kami mau dengarkan suara-Mu. Katakanlah apa yang Kau ingin katakan kepada kami, karena kami butuh dan kami perlu untuk dengar firman-Mu. Pakailah hamba-Mu menjadi alat yang kuat di tangan Tuhan untuk menyatakan kehendak dan rencana-Mu. Pemberita firman dari awal sampai akhir kami taruh dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup kami sudah berdoa dan siap menerima firman-Mu. Haleluya. Kita siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, shalom. Puji Tuhan, apa kabar? Baik. Yang di Zoom apa kabar? Luar biasa. Kita tepuk tangan bagi yang ada di Zoom. Luar biasa. Hari ini saya suka cita sekali karena banyak jiwa-jiwa yang kemarin diselamatkan. 140 jiwa sekian. Kemarin klasis Pornobaya sudah dibaptis. Dan belum mereka diuji oleh iblis. Pak Pendeta Lipius dia arahkan semua bawa ke rumah doa supaya diperlengkapi senjata Allah dan keluar jadi orang-orang yang pemenang. Amin. Pemenang lebih daripada pemenang. Puji Tuhan. Angkat tangan yang baru kemarin dibaptis dari klasis Pornobaya. Angkat tangan yang datang. Iya. Puji Tuhan. Ya, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga saya terima kasih Pak Pendeta dan juga kedua ibu yang sudah menyampaikan pengalaman rohani ikut bersama Yesus, bagaimana mereka rasakan, alami, dan itu yang mereka sampaikan kepada kita, dan itu menjadi kekuatan kita untuk ikut Yesus. Terima kasih Ibu Eli yang percayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Hari ini memang situasi yang tidak pernah kita pikirkan itu terjadi, tapi Yesus katakan, biarkanlah orang mati kuburkan dan orang mati, kalau kamu harus ikut saya, kan begitu. Amin. Ya, jadi pada Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun yang ada di sini, kita belajar firman Tuhan. 1 tahun yang lalu gedung ini belum ada, di ruang tempat penginapan di sana saya sampaikan firman, dan memang saya ada 3 ayat yang saya sudah siapkan. Tapi karena hari ini ada yang baru pertama kali ikut doa puasa, betul ya? Ada yang banyak yang pertama kali ikut doa puasa, yang lain-lain ibu-ibu yang bersaksi itu sudah ikut doa puasa, dan firman yang saya sampaikan di sana pasti sudah mendengar. Jadi firman itu selalu baru. Dan mari kita belajar bersama-sama yang terdapat di dalam Injil Markus pasal yang ke-11. Injil Markus pasal yang ke-11. Pasti hamba Tuhan yang ada di sini sudah tahu, karena dulu itu saya sudah sampaikan firman. Hari ini kita kembali belajar firman lagi yang sama. Markus pasal 11 ayat 20 sampai 26. Saya rasa ini penting dan juga ada beberapa anak-anak Tuhan yang hadir baik di sini maupun di Zoom. Pasti punya kerinduan yang besar kita mengalami terobosan dari Allah, yaitu melalui kuasa firman, doa dan puasa. Dan itu terjadi di tempat ini dan terus terjadi sampai di mana-mana. Mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama dalam Injil Markus pasal 11 ayat 20 sampai dengan 26. Jadi kita akan baca bersama-sama mulai hitungan yang ketiga. Perikopnya pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. 3. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-murid
lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikian jauh baca firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang sudah membaca dan mendengar dan melakukan firman dalam kehidupan kita setiap hari. Mengalami mujizat atau mengalami keajaiban atau mengalami terobosan-terobosan baru dari Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Di dalam Alkitab itu ada namanya mujizat dan tanda ajaib. Kalau mujizat itu anggur jadi banyak atau jadi manis pertama di negeri Kana, kemudian 2 ikan 5 roti jadi banyak, kemudian ada beberapa mujizat yang terjadi. Tapi juga dalamnya ada suatu keajaiban. Keajaiban itu angin ribut direndahkan, Petrus berjalan di atas air, dan juga orang mati dibangkitkan. Dan ini salah satu keajaiban. Keajaiban dan tanda heran. Tanda heran yang dilakukan Yesus pada waktu itu. Tapi firman itu tetap jadi baru, dan itu terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Kalau peristiwa ini saya tidak baca latar belakangnya atau ayat-ayat sebelumnya, karena hampir mau jam 9. Jadi kita hanya melihat di pembacaan tadi, yaitu bagaimana kita bisa mengalami keajaiban Allah dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Pasti ada sesuatu yang harus terjadi dalam kehidupan kita apabila kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi mengalami keajaiban Tuhan atau mengalami terobosan dari Allah dalam kehidupan kita, yang pertama itu di sini percaya kepada Allah sepenuhnya. Percaya kepada Allah sepenuhnya. Mengapa? Pada waktu itu Yesus dia berjalan dan melayani keliling di dunia ini, kemudian dia masuk di Yerusalem, kemudian dia meminta kepada 2 orang untuk meminta seekor unta atau keledai supaya dia bisa tunggangi masuk ke Yerusalem. Sesudah itu dia masuk di Yerusalem, tapi dia mau masuk ke Bait Allah, tiba-tiba hari sudah sore. Jadi dia lanjut keluar lagi, kemudian bermalam. Lalu besoknya mereka berjalan lagi, kemudian dia singgah lagi di Bait Allah yang sama. Ternyata di situ di Bait Allah dijadikan tempat berjualan, dijadikan tempat berdagang. Akhirnya dia bersihkan di bait suci dan tempat rumah doa, kamu jadikan tempat penyamun. Dan sesudah itu dia jalan lagi, kemudian dia kutuk pohon ara. Dan juga pohon ara itu sudah kering. Jadi waktu sesudah kembali di Betania, lalu Petrus dia bertanya kepada Yesus. Bapak Ibu sekalian, Petrus ini memang suka cari perhatian. Jadi kalau memang Yesus yang kutuk itu berarti pasti mati. Pohon itu kering. Tapi karena cari perhatian jadi tanya, Tuhan Yesus, pohon ara yang kemarin kau kutuk itu sudah kering. Yesus tidak menjawab, iya, bukan jawab begitu. Tapi karena memang dongkolnya itu, karena dia cari mukanya sudah jelas, tapi mau cari muka lagi. Jadi dia bilang bahwa
Itu hal yang kecil, hal yang kecil. Tapi itu kamu bisa lakukan. Bisa lakukan. Gunung yang besar ini beranjak ke laut itu bisa saja. Pohon ara itu tercabut dan akarnya pindah ke laut itu bisa saja. Yang penting di sini kuncinya adalah percaya kepada Allah, itu paling penting. Percaya kepada Allah dalam situasi apapun, kondisi apapun, keadaan apapun, krisis apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap pegang percaya kepada Allah itu. Tidak bisa digantikan dengan ilah-ilah yang lain. Percaya sepenuhnya, percaya kepada Allah kepribadiannya, percaya kepada Allah tentang keberadaannya, eksistensinya, kemudian percaya kemahakuasaannya, dan percaya kepada pekerjaannya, kerjanya. Allah yang kita tidak lihat, tapi dengan yakin bahwa dia ada. Dalam Ibrani pasal 11 itu, dia katakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita harapkan lain sebagainya itu. Jadi Allah itu percaya saja apapun yang terjadi. Kalau kita sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus, apapun yang terjadi itu tetap percaya Allah. Pegang nama Yesus terus sampai hidup pun mau menyerahkan untuk apapun yang itu, kita siap saja begitu. Banyak orang Kristen lebih banyak kalau sehat itu dia sebut nama Allah, memuji Tuhan, haleluya-nya itu luar biasa, haleluya. Tapi kalau ada masalah persoalan itu ada cari jalan alternatif. Kalau kami budaya setiap Papua ini pasti ada budaya macam-macam. Kalau ke dokter tidak ada menemukan solusi, pergi ke pendeta tidak jadi mujizat, tidak ada kesembuhan. Akhirnya pergi kepada, itu sudah tahu itu. Kepada dukun, kepada yang lain-lain, yang lain-lain. Katanya orang Kristen, tapi masih pegang itu. Apalagi kami orang gunung. Kalau orang sakit itu, kalau belum sembuh-sembuh, pendeta doakan tidak sembuh. Kemudian pergi ke dokter, tidak sembuh lagi. Akhirnya pergi kepada babi. Iya. Ayo periksa babi. Masalahnya di mana? Itu di kepala kah, di tulang belikat kah, di pinggul kah, di paru-paru kah, ginjal kah, jantung yang busuk kah, kita harus periksa. Itu yang dilakukan, periksa. Akhirnya memang itu terjadi karena apa? Sponsornya kan iblis. Jadi memang jadi sudah tahu waktu Yesus mengusir roh jahat di Gerasa, tahu ya? Tahu. Anak legion itu bukan namanya, tapi itu nama roh jahatnya itu, kelompok itu, grup itu nama legion. Jadi begitu ketemu legion itu orang bilang, Tuhan Yesus jangan dekat sini, begitu. Tapi Yesus tahu. Akhirnya usirlah kami masuk ke babi-babi, mereka sendiri yang pilih. Akhirnya Yesus perintahkan ratusan ekor babi itu masuk ke babi-babi, lalu masuk ke jurang. Itulah sebabnya kalau orang Kristen kan suka lihat perikan babi. Makanya saya selalu bilang begini, kalau begitu ada seseorang masuk di rumah sakit, kalau memang darahnya sudah habis, cari golongan darah A sampai O sampai AB, akhirnya cari-cari lebih baik, mudah saja pergi ke kandang babi itu aja ambil darahnya, nah isi, kan begitu. Simple, itu selesai. Kok pergi ke dukun kemana-mana sampai bikin susah menderita sendiri, sudah hampir darah habis, baru cari darah manusia lagi. Lebih baik pergi minta darah babi saja. Darah ayam saja ambil, baru isi, kan begitu. Akhirnya orang Kristen hebat, tidak ada masalah, tidak sakit penyakit, tidak ada masalah. Wah Allah, haleluya, haleluya dari pagi sampai sore, sampai pagi sampai sore. Tapi kalau masalah terjadi, haleluya itu sudah lupa. Alkitab bilang, keajaiban, mujizat, tanda-tanda heran, tanda ajaib, gampang Allah bisa kerjakan asal engkau tetap percaya saja. Amin.
Engkau tidak melihat, engkau tidak pergi ke Israel. Yesus lahir, engkau tidak tahu. Di Bukit Golgota waktu mati kamu tidak ada saksi di situ. Tapi percaya, Alkitab bilang itu ya dan amin. Yesus pernah mengusir setan, Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus berjalan di atas air. 5.000 orang kasih makan, sisa 12 bakul itu benar-benar terjadi. Percaya saja, amin. Percaya saja, maka tanda keajaiban itu akan terjadi dalam hidup setiap orang. Kalau mujizat itu banyak orang sudah terjadi itu. Tapi keajaiban itu sepertinya mahal sekali. Mahal sekali. Jadi erbo mendek tamu mendek ekem gerambe panjang bakek enak itu. Kini kiala bukan percaya pun orang begitu. Ini orang lain juga masuk jadi ini saya sampaikan. Begitu ya? Awam bekana, ruwe bekana, yoko berina ko, omin nenek kerako. Itu tidak usah. Kau sudah percaya Yesus baru? Dia begini ini karena baru masa kawinnya kurang ini. Oh ini karena begini waktu dia datang ke rumah kamu tidak kasih uang itu. Dia balik muka barang dia kutuk kamu itu. Jadi pergi dia begini. Ya kau sudah percaya Yesus baru cari-cari barang-barang begitu. Percaya saja, amin. Percaya saja. Di situ katakan percaya saja. Dia bilang. Ayat 22 itu. Yesus menjawab mereka percaya saja kepada Allah. Allah Elohim. Allah yang melakukan perkara-perkara yang besar. Mujizat demi mujizat. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Bagi Allah tidak sukar untuk menolong kepada setiap orang yang minta pertolongan. Setiap orang mencari kepada dia. Allah tidak terlalu sulit untuk menolong kita. Hanya kita sendiri yang bikin sulit untuk Tuhan melihat kita. Dan percaya saja kepada Allah. Allah sanggup melakukan perkara-perkara besar. Dalam kehidupan rumah tanggaku, dalam kehidupan gerejaku, dalam kehidupan pendidikanku, dalam kehidupan masa depanku, bisnisku, usaha pekerjaanku, bagi Allah tidak ada mustahil. Dia sanggup melakukan perkara-perkara besar. Dokter bisa angkat tangan, manusia bisa angkat tangan, tapi Tuhan tidak pernah angkat tangan. Ketika manusia angkat tangan, Tuhan turun tangan. Masalah selesai. Jadi Petrus, kau percaya saja. Kalau percaya saja, Gunung Siklop itu kau bisa pindahkan. Begitu. Amin. Ya, artinya apa? Masalah besar, persoalan seperti Gunung Siklop. Masalah rumah tangga, masalah kehidupan anak-anak. Bagaimana? Sudah nasihati, sudah dorong, tapi semakin jadi-jadi. Tidak pernah bertobat, suka melawan. Dan masih bikin masalah onar terus dalam kehidupan. Bagaikan masalah besar seperti Gunung Siklop. Tapi kalau itu bisa dipindahkan, bukan lapor polisi. Percaya saja kepada Tuhan. Tuhan akan menjamah dia. Tuhan akan pulihkan dia dengan caranya sendiri. Amin. Allah membentuk setiap anak-anak yang dia kasihi itu caranya beda sekali. Caranya beda sekali. Pertama kasih nasihat. Kedua kasih peringatan. Ketiga kasih jewer telinganya. Kemudian ketiga dia patah kakinya. Ibrani pasal 11 kah? Ayat 5 dia bilang apa? Ketika aku tegur, ketika aku didik, jangan engkau tawar hati. Jangan engkau putus asa. Ayah mana yang tidak pernah mendidik anaknya. Tidak pernah untuk menegur anaknya. Kalau anak-anakku yang kukasihi. Kalau melakukan kesalahan. Ku tegur dan ku hajar. Alkitab bilang aku Kalau hajar itu bagaimana ya? Pukul di mana? Pukul teratur kah tidak teratur? Kalau anaknya kurang ajar pukulnya. Pokoknya tidak beraturan sudah. Kepala di mana, kaki di mana tidak pernah tahu karena mata sudah kabur oleh karena emosi. Darah naik sudah tutup mata jadi pokoknya membalok itu dari kepala kemana pokoknya toki saja kan begitu. Itu namanya hajar. Hajar dia biar kapok begitu. Allah juga mengajar kepada anak-anaknya. Ibrani itu sudah jelas itu dikatakan. Seorang ayah mana tidak pernah menegur, tidak pernah mendidik anaknya kalau dia nakal. Jadi dalam kehidupan kita percaya saja kepada Allah, dia sanggup buat terobosan baru dalam hidup kita, rumah tangga kita, dan masa depan kita. Yang kedua itu mengalami mujizat atau keajaiban Allah terjadi dalam hidup kita atau dengan bilang terobosan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua itu adalah milikilah iman yang teguh, dan tidak boleh bimbang hati.
ayat yang ke-23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Pertama itu percaya kepada Allah, yang kedua itu percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Apa yang dikatakan itu kata firman, percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Firman itu ya dan amin. Firman yang kalimat yang keluar dari mulut Allah itu, sabda Allah yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Asal kita percaya sepenuhnya kepada firman. Amin. Pertanyaan kita begini. Papua ini kan sudah 160 tahun kan lebih. Injil masuk. Tapi banyak orang Kristen hidupnya biasa-biasa saja. Rumah sakit ini penuh dengan orang-orang sakit. Dalam kampung-kampung, dalam hidup kita ini, yang begitu-begitu saja. Kalau begitu, pertanyaan kita adalah siapa yang salah? Tuhan salah atau kita yang salah? Atau memang Allah izinkan itu terjadi supaya kita tidak sombong, kita tetap menghormati Tuhan, kita tetap cari Tuhan, kita tetap berseru, berteriak kepada Allah, sehingga izinkan kekurangan, kesulitan itu boleh diizinkan terjadi, supaya kita hidup kebergantungan kepada Allah, ataukah memang dari cara hidup kita, gaya hidup kita, pola berpikir kita, pola tindak kita, sebenarnya tidak selaras dengan firman Tuhan yang kita dengar setiap hari Minggu. Mungkin banyak kita dengar firman, tapi mempraktekkan firman itu sepertinya kurang melakukannya. Allah unen roti kuning gui berkata kemengera ya tidak dia mengera. Aku miniki uang bawa ke kemengera roti kulu keluar baca kue hari Minggu baca kue. Atau noko baca kue dia ada alekti. Ni maluga, alam maluga atau Alkitab maluga. Ini kita harus evaluasi. Maka firman Tuhan bilang apa? Petrus, gunung pindah, pohon itu kering itu hal kecil. Iman biji sesawi saja bisa terjadi, apalagi imanmu seperti apa? Kol atau seperti apa? Biji kelapa sawit, bibit kelapa sawit. Wah, itu aja tuh luar biasa sekali, luar biasa sekali. Jadi firman Tuhan katakan, percaya kepada firman. Amin. Langit bumi yang besar ini bisa jadi karena firman. Semua ciptaan yang seisi dunia kita lihat hanya firman saja. Kalau kita hanya percaya firman lalu berpegang teguh kepada firman itu, menunggu waktu mujizat dari Allah, pasti akan terjadi sesuatu hal yang tak terduga. Tidak pernah kita pikirkan itu pasti akan terjadi. Dalam Roma bilang apa? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati. Semuanya telah disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi alias pegang firman-Nya. Tidak pernah mendua hati. Di sini firman Tuhan, asal tidak bimbang, asal tidak bimbang. Bimbang itu ya kemarin hari Minggu pendeta khotbah betul, tapi ini 1 hari tunggu, 2 hari tunggu, mujizat tidak terjadi apa-apa ini. Bagaimana Ibu kita bisa gali lubang tutup lubang kah? Pakai rumus itu pakai kan begitu. Ada satu ibu, saya bina dia, saya tidak sebut nama dia orang mana. Kemudian dia bersaksi, kesaksiannya dia begini. Suami pulang pelai, mabuk, sudah malam-malam, kemudian dia cari-cari pinang di rumah. Cari-cari di depan belakang, semuanya tidak ada. Jadi dia minta, mama, dia ketuk pintu. Sementara mama tidur di kamar. Ayo mama, bangun. Kenapa ini orang tidur, sudah jam 12 malam. Iya, ini mana pinang? Begitu. Akhirnya dia bangun begini. Mana pinang? Tidak ada, Bapak. Tidak ada, Bapak. Ini sudah malam. Jam 12 malam. Tidak, pokoknya hari ini dapat. Begitu.
Karena orang sudah minum jadi. Itu tidak bisa. Ibu memang kelakuan bapak tahu jadi. Bagaimana? Malam dia keluar, jam 12 malam keluar. Dan ini keluarga ini tidak punya kebun pinang juga. Akhirnya dia pergi kemana? Kebun orang lain. Malam itu ibu ini dia panjat pinang. Jam 12 malam itu dia naik panjat pinang untuk pergi petik. Padahal kita bilang tidak boleh mencuri. Pendeta hari Minggu bilang jangan mencuri. Tapi jemaah, saya tidak karang-karang. Ini realita dan saya dengar sendiri. Nah, itu kan ciri, itu kan gaya hidup orang Papua. Maka hidupnya biasa-biasa saja. Kalau bilang jangan mencuri, jangan mencuri. Amin. Jangan membunuh, jangan membunuh. Jangan berzina, jangan berzina. Jangan mabuk, jangan mabuk. Jangan bersaksi dusta, jangan bersaksi dusta. Jangan benci, jangan benci orang. Jangan sakit hati, tidak boleh sakit hati. Karena barang ini pelihara, maka sudah lama jadi orang Kristen, tapi hidupnya biasa-biasa. Belum pernah mengalami namanya terobosan. Maki-maki orang itu memang pintar, orang Papua itu. Tahu orang Papua memang. Maki-maki orang, kutu-kutu orang itu kebun binatang keluar semua. Kami baru bangun itu asrama Yaukimon di Perumnas 3. Baru begitu ada pohon apa itu? Pohon matua itu kan mengganggu bangunan. Akarnya kan mengganggu itu, merusak fondasi itu bangunannya. Jadi itu kan mereka bilang ini Pak Pendeta datang sudah, ibu ini bicara macam-macam. Jadi datang untuk menghadapi dia. Ibu bicara apa dia bilang? Aduh ini bicara luar biasa. Luar biasa salah satunya apa? Babi, anjing, binatang, kucing. Ya keluar semua. Lalu katanya mana? Ini orang kayak ini depan gereja loh, depan gereja. Saya curiga dia memang majelis gereja juga itu. Ibu itu. Tapi kata-katanya itu kan maki-maki kan keluar semua. Bicara baik-baik tuh Bapak, minta maaf. Ini saya punya pohon dan buahnya itu kami hidup dari situ. Jadi jangan ditebang. Kalau memang ditebang harus saya jual, bayar. Kan enak toh. Tapi keluar maki-maki ini orang-orang Toraja mereka bangun rumah. Kok kata-kata begitu Mbak? Orang Kristen tapi kata-katanya luar biasa. Firman bilang tidak boleh keluarkan kata-kata yang kotor dari mulut tuh jangan keluar. Tidak boleh pelihara kata pahit, kebencian jangan pelihara. Tapi orang Papua ini peliharanya luar biasa itu. Orang Papua sakit hati dengan orang Indonesia, orang Jakarta, betul ya? Di sini orang sakit hati dengan orang Jakarta ada ya? Itu yang membuat kau miskin. Itu yang membuat kamu hidup biasa saja. Amin. Itu yang membuat kamu hidup susah-susah terus. Kasih, mengampuni, doakan. Allah bikin bagaimana? Dalam gitu, amin. Allah bikin mujizat. Dari dulu bicara begitu tidak pernah terjadi mu. Akhirnya kamu bikin susah saja. Kita bilang nanti poin terakhir kita lihat. Saya tidak marah-marah. Tapi ini firman Tuhan banyak. Papua ini sudah ratusan tahun tapi hidupnya biasa-biasa itu mungkin masalahnya di sini. Hari Minggu bawa kita dengan firman tapi praktek di luarnya lain. Latihan lain, mainlah lain. Di gereja haleluya, pendeta khotbah hebat, tapi hari Senin, kau hebat di luar main luar biasa lagi. Luar biasa. Jangan bimbang terhadap jangan ragu sekalipun, jangan pernah meragukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Satu iota, satu titik pun tidak akan pernah meleset. Pasti akan digenapi. Ini satu titik loh. Satu titik. Itu pasti akan genapi. Apalagi kata-kata yang ditulis dalam firman itu. Tidak akan pernah tergenapi. Pasti akan tergenapi. Pasti akan tergenapi. Itulah sebabnya jangan bimbang hati terhadap perkataan firman. Yang keluar dari mulut Allah itu, ya ahalnya jigarame. Pendeta jigarat no kiune jigarata abera ye kan dia kayak yo gakwetu no lek pergi begitu. Saya berdiri kokoh di atas firman Tuhan. Amin. Orang lain bicara ini dan itu tapi aku berdiri di atas kebenaran firman Tuhan.
Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah meleset. Pegang firman Tuhan. Coba lihat Yakobus. Yakobus pasal 1. Ibrani Yakobus pasal 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya, ini hubungan doa dan meminta. Dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian perhatikan baik-baik. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari itu. Ini dia. Sudah dengar firman di luar dengan suara A, suara B, suara ini. Akhirnya mau pegang firman atau mau pegang orang. Karena orang cerita itu ada bukti-buktinya jadi begini dan begitu. Akhirnya kamu bimbang, akhirnya kamu berdiri di persimpangan jalan. Dan akhirnya kamu tidak pernah mengalami namanya mujizat. Sebentar berobat di sini ke dokter ini. Orang bilang, dokter kurang bagus. Kamu apotek di sini. Oh di situ itu kurang bagus. Dokter yang ini boleh. Oh dokter yang Belanda itu kurang boleh. Akhirnya kamu jadi keliling semua dokter kamu sudah kunjungi. Akhirnya kamu pegang firman itu sudah susah. Amin. Ya tunggu mujizat, kesembuhan terjadi. Amin. Kesembuhan terjadi, keajaiban terjadi. Tapi masih cari-cari bawa uang ke sana kemari dan antri panjang di rumah sakit. Dari mana-mana berdiri ini memang saya pernah sakit juga. Tapi itulah. Saya 4 hari, 5 hari sakit di rumah. Dan saya tidak minum obat. Kemudian saya pergi periksa. Periksa di K24. Saya membuktikan bahwa saya itu sebenarnya apa. Sehingga kalau hasilnya saya letakkan iman saya begitu. Begitu sama darah lengkap. 950.000 itu hasil periksa. Darah lengkap. Sesudah itu mereka ketemu. Malaria tidak ada. HB bagus. Asam urat tidak ada. Cuman bapak itu ada kolektor jahat, mereka bilang. Wah. Ini saya hampir mau emosi juga, cuman ya memang saya benar besar begitu jadi. Saya percaya saja, saya terima saja itu, betul. Lalu selanjutnya bilang apa? Kalau begitu bagaimana? Semua penyakit periksa tidak ada, hanya kolektor itu. Jadi bapak harus periksa dalam, dia bilang. Harus tunggu dokter dalam, dia akan datang sore. Jadi bapak pendeta boleh datang. Dia bilang, ya saya sesuaikan. Saya bilang begitu. Supaya dia tidak tersinggung. Karena urus sudah kemana-mana kah kita ke situ sudah kenal. Jadi supaya lain kali layani baik-baik. Begitu toh. Jadi kita bicara baik-baik saja. Saya sesuaikan begitu. Akhirnya pulang ke rumah langsung ke kantor. Masuk penyakit itu sudah tidak ada lagi. Sampai hari ini saya belum minum obat, periksa dalam juga tidak ada. Begitu. Jadi dengan saya kasih tahu bahwa ke dokter itu baik. Supaya kita membuktikan bahwa saya itu sebenarnya masalah saya apa. Saya sudah dengar dari dokter hasilnya itu. Jangan makan obat langsung, jangan beli obat. Tapi doa dan puasa baca firman. Disitulah kamu kembali periksa lagi. Dokter bilang bahwa, ini siapa yang datang ini? Beda begitu. Ada seorang orang Cina Bangka yang ada di Padambulang di situ depan Sipur. Anak-anak anak-anak itu sekarang sudah dokter. Yepri dengan apa praktek dekat di Uncen bawah atas di situ, Uncen bawah. Amannya Liona, dia kerja di bank Papua. Kemudian dia sakit dan bapak dia keluarkan uang itu 4 juta per bulan. Sementara kakak-kakaknya sekolah dokter dia di Makassar, biaya mahal. Lalu dia mengalami kesulitan. Jual rumah, jual motor semuanya sudah ada. Kemudian dia punya rumah sedang bangun, ada namanya Bapak Domingus, dia dari marga KI. Kemudian biasa bangun di rumah, lalu dia cerita karena pernah dia punya kaki patah, lalu saya doakan mujizat terjadi sembuh. Maka dia cerita kepada bapak yang anaknya kena penyakit kista.
Lalu dia bilang, ini dulu Bapak Pendeta Koya itu pernah doakan saya begini, jadi bisa cari. Akhirnya saya tunggu anak di sekolah Bethany School. Tunggu anak sekolah duduk di luar, baru Bapak itu datang. Datang cari-cari Bapak Pendeta. Ada, dia kasih Pak Satpam, ada Pendeta Koya adakah? Oh, ada di sini. Begitu panggil. Ini orang sudah, saya tidak kenal ini orang dari mana, orang Cina datang. Bilang begitu. Bagaimana Bapak? Aduh Bapak kalau boleh, tolong Kak, sesudah anak keluar bisa datang ke rumah. Memang kenapa? Saya ada penting sekali karena saya punya anak. Nanti tidak enak bicara di sini. Jadi ke rumah. Selesai anak pulang dari sekolah, taruh di rumah, langsung saya sore ke rumah, dibilang begini. Saya punya anak perempuan ini penyakit kista. Sebelahnya sudah dioperasi. Jadi tinggal sebelahnya. Jadi obat, semua rumah sudah habis, motor sudah jual, sudah habis, mobil, tinggal rumah yang ada ini. Jadi bagaimana? Kalau begitu, oke, saya doakan sampai ke firman Yakobus itu pasal 5 itu mengenai sumpah orang sakit. Saya sudah doakan, selesai itu, kemudian dia pergi ke Makassar untuk periksa apakah penyakitnya sudah sembuh atau belum. Begitu pergi ke Makassar, lalu dia masuk ke dokter yang sama. Pernah operasi di kandungan di sebelah kista. Baru dia bilang begini, penyakit kista sebelahnya itu sudah tidak ada, hilang. Lalu dia bilang mana? Ini dia lihat data-data yang masuk, tanggal operasinya namanya sama, dan kista sebelah yang sudah ada gambar ronsengnya dikeluarkan, cari bukti yang baru periksa kemarin, tidak ada, kistanya itu hilang. Kemudian dia belum pulang-pulang. Lalu saya tanya bapaknya, ini hampir 3 bulan tidak pulang. Saya pikir ini sudah parah begitu. Ternyata dokter bilang, kistanya hilang tapi sudah ada bayi. Ada bayi. Kista berubah jadi bayi. Kita berubah jadi bayi. Karena di sana 5 bulan, maka tunggu 6 bulan, tunggu lagi di sana lahir baru bawa. Begitu bawa, mamanya telepon. Pak Pendeta, Pak Koya kalau ada waktu ke rumah. Saya ke rumah karena Leonnya sudah datang. Ke rumah saya pikir itu pasti bawa oleh-oleh. Begitu. Harapan saya. Oleh-oleh. Jadi saya sudah masuk di ruang tamu, duduk. Tunggu-tunggu dari belakang. Kok lama-lama muncul begitu. Ternyata mamanya, neneknya itu dia kasih mandi anak cucunya. Kemudian dia kasih baju baik-baik. Baru dia gendong bawa keluar. Bawa keluar begini. Saya tidak tanya ini anaknya siapa. Saya pikir itu anak tetangga. Jadi dia mondar mandir dari pintu ke sini dia gedong-gedong begini, ayun-ayun, lalu bilang, Bapak kira-kira ini anak siapa, dia bilang. Karena saya tidak tanya, jadi dia bilang, saya tidak tahu, mungkin anak tetangga sebelah, karena ada saudara keluarga dari sebelah, jadi bukan, itu Leona punya anak, kista itu berubah jadi bayi, namanya Kesia. Itu karena apa? Perempuan ini dia minum obat itu berhenti dan tidak minum obat lagi. Firman yang saya sampaikan itu dia yakin dan percaya dan dia buktikan bahwa sembuh atau tidak. Pergi ke Makassar, kista berubah jadi bayi. Percaya saja firman. Kalau hari ini belum terjadi, tunggu, amin. Kalau besok belum terjadi, apa? Tunggu. Waktumu waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktumu. Ya waktu Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita maunya cepat, tapi Tuhan bilang tunggu, sabar. Ada 3 cara yang Tuhan kerjakan. Iya, hari ini saya kasih jawaban. Banyak orang senang itu. Kalau itu terjadi, gereja kosong. Betul ya? Karena semua orang berdoa ini mujizat ini, semua ada, mobil ada, rumah ada, semua uang ada. Jadi ke gereja untuk apa begitu kalau hari ini berdoa? Semua orang berdoa, semua gereja kosong. Tapi yang kedua apa? Ya, tapi tunggu. Ini memang harus bayar harga juga. Ya, tapi tunggu. Tunggu berarti harus bayar harga. Kamu maunya cepat, tapi Tuhan bilang tuh, imanmu belum kuat. Kalau barang ini kasih, kamu bisa lupa saya. Kamu bisa tidak ke gereja. Kamu tidak peduli orang lain, jadi kamu imanmu kuat dulu. Berakar dulu, begitu. Baru saya kasih, kamu tetap kuat. Yang ketiga bilang, iya doamu saya dengar, tapi jawabannya tidak. Bagaimana? Allah tahu.
kalau kita minta Tuhan bilang tidak, itu berarti Allah tahu itu akan membahayakan hidup kita dan itu tidak sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya saya minta pesawat helikopter. Tuhan kasih helikopter, Tuhan kasih pesawat helikopter supaya saya bisa bawa kemana-mana. Saya berdoa, Tuhan bisa dengar tidak? Dengar doa saya. Tapi Tuhan jawab ya atau tidak? Kenapa tidak? Tidak tahu bawa. Lapangannya di mana? Mekaniknya siapa? Nanti kalau saya coba-coba masuk bawah begini apa? Saya ya hancurlah saya begitu. Jatuh. Ini 3 cara ini tidak mengerti, tidak paham. Egois, orang Kristen egois. Tidak mengerti, paham maksud Allah. Dia Bapa yang baik mengerti keberadaan kita. Kita minta sesuai kebutuhan atau keinginan. Yakobus bilang, kamu minta sesuatu tapi kamu tidak dapat apa-apa karena kamu minta itu untuk memuaskan hawa nafsumu. Sudah ada HP 1, minta. Sudah HP kamera ada, minta HP. Yang satu lagi, minta tidak dikasih. Akhirnya tidak mau ke gereja, tidak mau kasih perpuluhan, dan tinggal di rumah karena kecewa dengan Tuhan. Allah tidak pernah mengecewakan siapapun. Amin. Allah bilang cukuplah dengan apa yang ada padamu, itu sudah cukup. Tapi banyak orang kita tidak tahu mengucap syukur. Sudah punya istri 1, sudah cantik. Dia maunya Tuhan Yesus, istri cantik tapi cerewet. Jadi saya minta ya agak baik sedikit kah. Dia minta. Tuhan jawab tidak. Tidak kasih, akhirnya dia pelai, akhirnya menghancurkan hidup sendiri. Tuhan kau salah, tidak ada. Ini yang menderita saya. Tuhan kau tidak menderita. Saya menderita, makanya saya minta ada ibu yang bagus. Tapi Tuhan tidak mau kasih, jadi saya hancur sekalian sudah. Ya Allah tidak pernah salah. Istri sudah 1, sudah cukup. Mau minta apa lagi? Kan begitu. Ini hanya contoh-contoh saja. Maka itu jangan gengsi, jangan iri hati. Kalau milik orang lain semuanya mau rampas, itu berarti Anda sudah melanggar firman. Jangan mengingini milik sesama. Cukuplah sesuai dengan kasih karunia yang Allah berikan. Amin. Cukuplah kemampuan Allah kasih sesuai dengan Anda bisa kelola, urus. Cukuplah itu. Amin. Kalau sudah punya motor, ya motor sudah cukuplah. Jangan minta mobil lagi. Karena soal bayar pajak kamu tidak sanggup. Untuk beli bensin saja atau beli minyak aja utang sana sini, nggak ada sana sini. Kalau beli mobil, minta mobil, Allah tahu. Nanti bahaya ini nanti ke depannya. Maka jangan kamu kecewa dengan siapapun juga. Amin. Tidak usah panjang-panjang sudah, ini contoh sudah banyak. Jadi pegang kata firman, kalau aku memberkati kamu itu pasti Tuhan memberkati kita. Tapi waktunya kapan? Tidak pernah kasih tahu. Amin. Kalau seadanya Allah kasih tahu tanggal hari ini kamu minta saya kasih, yang lain itu bikin dosa seenaknya kemana-mana, tidak ke gereja, bolos-bolos. Tanggal hari Allah mau berkati saya itu ke gereja. Waduh, orang Kristen itu memang kelakuannya begitu. Jadi itulah Allah tidak mau kasih tahu tanggal dan hari kapan Tuhan mau angkat kita. Tuhan kapan Allah memulihkan kita, mengangkat kita jadi pemimpin, jadi orang hebat. Allah tidak pernah kasih tahu. Yang penting kita setia saja pada firman. Maka akan setia juga menempati janjinya. Yang ketiga, kalau mengalami terobosan dari Allah, percaya bahwa setiap doamu sudah dijawab oleh Tuhan. Percaya dengan doamu. Mengapa? Di sini katakan ayat yang di bawah 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Barang yang kamu minta itu belum ada hari ini, tapi yakin bahwa seolah-olah hari ini barang itu sudah ada di tangan saya, maka hal itu akan diberi kepadamu.
Amin. Contoh di rumah, saya tidak punya mobil. Jadi saya tiba-tiba muncul, orang bilang saya orang gila, begitu. Orang gila. Jadi saya minta ketua kelas periode pertama. Jadi saya harus mundur karena saya fokus untuk gembala. Jadi saya minta tanda saja dari Tuhan. Kalau Tuhan kasih mobil yang saya butuh, itu berarti saya lanjutkan untuk ketua kelas periode kedua. Kalau tidak, saya fokus untuk gembala. Istri punya doa beda. Bapak salah itu, bilang begini. Kalau mau gaji gembala, kasih mobil. Kalau tidak kasih, berarti ketua kelas dia bilang. Ini bikin bola balik, tidak bisa begitu. Saya bilang, tidak. Kalau ada mobil Tuhan kasih, saya lanjut periode kedua. Kalau tidak, saya mundur. Begitu. Baru sesudah itu selanjutnya apa? Karena saya yakin sekali saya punya doa. Saya punya iman yakin sekali begitu. Jadi saya di belakang itu ada halaman kecil, jadi saya ukur bawa meter, lalu orang punya mobil yang di belakang saya parkir. Saya meter dari depan belakang begini, orang punya mobil keluar. Bapak, mobil diapain itu, dia bilang. Aduh, minta maaf, ini saya mau ukur mobil, karena saya mau bikin garasi. Jadi, bapak punya mobil ada? Tidak ada. Terus tidak ada, kenapa? Ini hanya siapa tahu kalau itu memang ada yang sudah ada tersedia begitu. Tapi saya yakin sekali bahwa Tuhan pasti jawab. Saya sudah bikin garasi mobil pas begitu. Tanggal 24 2 tahun yang lalu, tanggal 24 malam kudus, Tuhan kasih kado Natal. Sudah kerja capek-capek di dekorasi di gereja, pulang begini ada telepon masuk. Bapak ada waktu kah sore-sore bisa ke rumah begitu. Harapan saya karena HP saya sudah rusak, jadi lobek begitu ya. Jadi pasti ini dari Jakarta datang, jadi pasti itu baju atau HP atau jam tangan. Karena memang itu saya butuh begitu. Saya ke sana ketemu ibu, bapak belum datang, jadi bapak tunggu ya, sabar ya. Ya tidak apa-apa, saya sabar. Tunggu, bapak tiba-tiba datang. Duduk di ruang tamu, begitu baru mereka baku lihat, senyum-senyum, belum begini. Iya, bapak kenapa senyum-senyum? Saya takut sendiri, saya bilang begitu. Lalu mereka bilang, ibu bilang, bapak bicara, bapak bilang, ibu bilang, ibu bicara. Ibu yang bilang begini, bapak, sebenarnya 1 bulan yang lalu kami pesan mobil Avanza untuk bapak. Tapi pesanan itu masih terlambat. Yang keluar di pelabuhan itu mobil ada 2. Yang satu mobil box, muat-muat barang. Yang satu itu keluar, itu mobil yang saya punya yang sekarang bawa ini. Hilux yang belakang itu, bukan belakang. Datang. Jadi kami merasa bahwa ini cocok untuk Bapak Ketua Klasis. Karena zamannya mahasiswa, jadi kalau kemana-mana kan bisa kasih naik begitu. Ya puji Tuhan, saya menangis, saya tidak mau bicara apa-apa. Malamnya saya bawa langsung, saya panggil supir angkot biasa, telepon datang bawa mobil langsung taruh di mana? Masuk garasi dan bikin ukurannya pas, kurang hanya setengah meter. Tuh. Artinya ayat ini bilang apa? Sekarang setiap kita yang datang ini, kamu butuh apa? Kamu datang sini berdoa apa? Begitu. Kamu mau kuliah, kamu mau teman hidup, kamu mau apa? Ini saya punya orang tua kasih abuin, datang meresmikan gereja. Yang datang hari ini, datang ini. Mau beli babi apapun, hari ini percaya bahwa babi saya sudah dapat. Uang saya sudah dapat, jabatan saya sudah dapat, teman hidup saya sudah dapat, semuanya sudah dapat. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amen. Iyo. Kalau saya anak atau anak saya, terus saya bapak, anak saya itu di depan banyak orang begini, dia bilang, oh bapak saya itu hebat, dia sudah bilang bahwa saya yang dibelikan bawa mobil, motor begini, sudah bilang, wah dia sudah saksikan di depan orang, begitu. Bagaimana saya perasaan itu? Gimana? Karena sudah bicara di depan saya banyak orang dengar, saya harga diri loh, saya harga diri. Karena saya bapak, dan saya tidak mau permalukan saya punya anak. Mau tidak mau saya siapkan untuk saya punya anak. Karena saya belum belikan, tapi dia sudah suka cita bahwa Bapak saya tahu pasti dia sediakan terbaik buat saya. Hidupmu
Jangan pesimis, optimis. Amin. Hari ini seperti apa yang terjadi Anda tidak tahu. Tapi percaya saja bahwa apa yang kau cari itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Mujizat itu pasti akan terjadi. Kalau hari ini sakit, kau sudah capek dengan dokter, sudah bosan dengan lihat wajah dokter, atau mungkin makan obat sudah tidak mau lagi. Percaya saja bahwa tanpa obat saya bisa sembuh. Maka kesembuhan itu akan diberikan kepadamu. Obat bisa merusak ginjal. Obat bisa menghancurkan semua sistem yang sudah Allah atur itu bisa ganggu. Karena obat itu sudah campur dengan kimia. Letakkan iman firman Tuhan katakan itu. Dan tunggu. Kalau hari ini sembuh, kau sembuh. Seperti saya sudah bilang toh. Saya tidak mau periksa dalam. Saya sudah sembuh. Akhirnya apa? Penyakit sudah tidak ada sampai hari ini. Karena saya sudah sembuh, Tuhan kasih kesembuhan. Seluruh dalam kehidupan kita, percaya saja doamu hari ini. Amin. Dan tadi sudah bakar itu, dosamu sudah selesai. Yakin ya? Dosa bakar itu betul tidak ya? Mungkin tidak. Itu berarti tidak jadi apa-apa. Tapi kamu yakin bahwa kamu pun mengaku dosa sudah bakar itu, yakin sudah selesai, maka Allah sudah selesaikan. Pengampunan itu sudah turun. Pemulihan itu sudah turun. Berkat Allah itu sudah turun dalam hidup kita. Jadi percaya doamu, amin. Banyak orang pilih-pilih kalau majelis doanya Anda bius jadi. Kita cari pendeta yang punya gelar. Gelar yang lulusan dari luar. Dia punya doa itu memang dekat dengan Tuhan jadi begitu. Banyak orang cari-cari itu pendeta-pendeta suka-suka yang mati itu suka pilih-pilih. Pilih-pilih hamba-hamba Tuhan begitu. Berarti dia tidak punya iman begitu. Amin. Hamba Tuhan siapa saja yang pendoakan, kau punya iman yang menentukan. Amin. Bukan dia yang berdoa yang menentukan, tidak. Ada punya iman yang menentukan. Allah itu tahu apa yang kita perlu dan kita perlu. Jadi percaya saja, doa, amin. Hari ini kamu mau doakan apa? Yakin bahwa itu pasti saya sudah dapat. Sudah yakin hari ini dapat, walaupun barang itu belum ada, tapi pasti dapat. Allah pasti menyediakan terbaik bagi kita. Percaya doamu. Jangan percaya hanya pendeta berdoa baru percaya. Kamu adalah biji mata Tuhan. Kamu berharga. Anda sudah dibeli dengan darah Yesus. Kuasa sudah dikasih kepadamu. Anda sudah orang beriman, maka itu percaya kepada doamu. Ya itu akan dikabulkan Tuhan. Katum bane kati banda bera re kira me yenggoni rikim baryak tu mondoka bera re ko. Antum bane ya saya punya dosa banyak jadi ini begini jadi doa saya itu Tuhan tidak bisa dengar. Jadi saya cari orang yang saya punya beban doa ini dia bisa bawa. Jadi saya titip saya punya beban ini taruh di dia karena dia orang benar, saya orang enggak benar. Berarti Anda sedang tidak percaya kuasa Allah yang berikan atas hidupmu. Dan Anda tidak percaya dalam dirimu bahwa Anda diciptakan oleh Tuhan. Mandat ilahi itu sudah diberikan kepada Allah. Dan segala kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Maka itu percaya apa yang doa hari ini pasti terjadi dalam kehidupan kita. Yang terakhir percaya saja dengan pasti bahwa tidak ada masalah dengan orang lain. Yang terakhir. Kita datang hari ini doa dan puasa. Tombane dia dua orang, antum bane jokoda dia dua rati, mondoka lagu negina reme. Yang penting pastikan bahwa saya tidak ada masalah dengan orang lain. Yang ayat yang di bawah itu 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu. Bukan di kepalamu, bukan di lututmu, bukan di matamu. Tapi dibilang apa? Hati adalah pusat kehidupan manusia. Alkitab bilang apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah adalah mengeringkan tulang. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Maka Allah pilih kata jagalah hatimu terhadap seseorang supaya juga Bapamu yang di sorga akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ada dua berkat yang terakhir ini kita terima di sini adalah apa?
Kalau kita datang ini kita berdoa, memohon kepada Tuhan, terobosan terjadi dalam hidup kita, keluarga kita, pelayanan kita di gereja kita pastikan introspeksi diri, evaluasi diri kita masing-masing bahwa apakah saya ada masalah dengan orang lain? Anak-anak ada masalah dengan dosen. Anak-anak ada masalah dengan orang tua, ayah dan ibumu. Mungkin selalu kasar dengan Anda, mungkin engkau selalu sakit hati, kecewa dengan anak, dengan bapak. Akhirnya kamu tidak betah di rumah, lebih banyak memilih di rumah, di luar. Kalau di rumah itu seperti neraka. Mau ketemu bapak, mau ketemu mama, kamu sudah panik. Dan engkau sudah benci dengan bapak dan mama. Kalau itu datang, berarti Anda punya doa tidak bisa didengar Tuhan. Hari ini, lepaskan pengampunan. Amen. Lepaskan pengampunan. Bapak ibu rumah tangga, kalau Anda tidak suka dengan suami, kalau Anda tidak suka dengan istri, dan lain sebagainya, itu berarti doa kita tidak didengar Tuhan. Atau mungkin dengan tetangga, atau mungkin dengan orang lain. Mari pastikan bahwa saya tidak ada masalah dengan orang lain. Amin. Saya tidak ada dendam, saya tidak ada iri hati, saya tidak ada barang kotor dalam hidup saya. Nah, hari ini itu berarti ada tanda dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan. Itu tidak ada standar dari bumi ini menjelaskan kita, meyakinkan kita bahwa kita orang benar atau kita sudah dosa, tidak ada hati kita bersih, tidak ada. Tidak ada yang untuk menjelaskan gambaran jelas seperti foto begitu. Oh foto dalam, oh kotor tidak ada, semua bersih. Begitu tuh tidak ada, tidak ada. Tetapi standarnya itu adalah apa? Ketika kita mengampuni kesalahan orang, Bapa di surga juga otomatis sudah mengampuni kita punya dosa. Amin. Itu ukurannya cuma itu, ukuran itu saja. Aku minum alugan bi epinanggaran ni kimia berangun lekeno. Amarier robi gum gorakano alane ni kudu ni malu to baret le robina nigin, begitu. Begitu. Jadi dalam kehidupan kita harus tidak boleh ada kepahitan, tidak boleh ada iri hati, tidak boleh ini dan itu. Kalau kita yang merugikan orang lain itu sepertinya seolah-olah bagus, tapi kalau orang lain yang buat sesuai kepada kita, sakit hatinya sungguh mati. Buah mukanya sungguh mati. Ke gereja itu datang paling terakhir, pulang paling awal. Saya gembala jadi ketahuan. Saya tahu. Kalau ada jemaat yang datang paling terakhir, kemudian pulang paling awal, itu dia orang bermasalah. Bermasalah. Karena apa? Karena dia tidak mau berpegangan tangan dengan orang yang masalah dengan dia. Atau dia tidak mau berpegangan tangan majelis atau gembala. Karena dia tidak suka dengan dia. Jadi datang paling terakhir duduk di belakang, doa berkat selesai, dia sudah pulang duluan. Berarti kamu ada orang bermasalah. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Amin. Semua di sini baik-baik semua ya. Ini wajahnya bagus-bagus semuanya. Kini nggak apa itu luar biasa. Liga pinagi kakai kue. Gini kimeti bagaimana? Alanin lip game begitu. Jadi hari ini kita yakin bahwa anakku ini malu ini orang lain punya dosa tidak ada simpan di hatiku dan saya juga tidak pernah sudah mengampuni kepada mereka yang menyakiti hati saya. Dan tidak pelihara dendam itu tidak ada, semua sudah lepas, berarti Bapa di sorga juga sudah mengampuni segala dosaku. Itu yang yakin berkat rohani yang pertama. Yang kedua itu adalah apa? Doa kita sudah didengar Tuhan. Amin. Yesaya pasal 59 ayat 1 bilang apa? Tangan Tuhan tidak kurang tidak kurang panjang untuk mengulurkan menolong kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi merupakan pemisah antara aku dan engkau adalah apa? Dosa. Ialah apa? Membuat dia menyembunyikan diri dari kamu sehingga dia tidak mendengar doa adalah dosa. Jadi dalam hidup kita, saya pikir dosa sudah bakar ya. Sudah bakar. Amin. Percaya saja itu. Sudah bakar. Tapi masih ada hal-hal yang khusus. Mungkin masih ingatkan Roh Kudus. Mari hari ini lepaskan itu semua. Dan kita akan melihat tanda akhiran. Terobosan-terobosan baru Allah akan kerjakan dalam hidup kita. Jadi kalau ada sesuatu barang yang kamu bawa persembahan di hadapan Tuhan, artinya kamu mau melayani Tuhan, pimpin pujian kah, main musik kah, singer kah, bawa perpuluhan kah, bawa persembahan, apapun yang bawa dalam rumah Tuhan bait Allah, harus evaluasi diri dulu dari rumah sebelum berangkat. Saya ada masalah dengan orang lain, ada tidak?
saya dan dendam dengan orang lain ada tidak. Kalau itu cepat berdamai dengan mereka baru melayani Tuhan. Kalau itu belum selesai berarti Tuhan tidak akan mengampuni dosa kita. Saya percaya firman Tuhan sudah cukup sampai di sini. Dan baik yang ada di Zoom maupun ada di sini. Ada 4 berkat firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Kalau kita mengalami terobosan-terobosan dari Allah, yaitu atau mulai kita mengalami keajaiban, keheranan dari Tuhan yang kerjakan 2023 tahun yang lalu itu, terus terjadi dalam kehidupan kita. Yang kita lakukan di sini adalah percaya kepada Allah. Yang kedua ada milikilah iman yang kokoh, tidak boleh bimbang. Percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada Allah dan percaya kepada firman-Nya. Yang ketiga itu adalah setiap doa kita sudah yakin bahwa doa saya sudah didengar Tuhan. Dan saya pasti akan mendapat jawaban. Tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh bimbang. Yang terakhir ada itu adalah kita tidak ada masalah dengan orang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Baik saya sendiri maupun kami semua yang ada di sini maupun di Zoom. Kami sudah dengar firman. Oleh karena itu, dalam doa dan puasa selama 3 hari, kami datang ke sini tidak ada tujuan lain, tapi kami mau mengalami terobosan-terobosan baru dari Allah, yaitu melalui firman Tuhan dan melalui doa dan puasa, dan percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kami harus percaya sepenuhnya, dan juga kami harus bereskan segala sesuatu yang mengganggu, mengganjal dalam hidup kami, sehingga tidak ada sukacita, tidak ada damai. Mungkin kami sudah jaga baik hati kami, tapi orang lain yang menyakiti hati kami, orang lain yang merugikan dalam hidup rumah tangga kami, orang lain yang merugikan dalam kehidupan kami. Tapi kami tidak boleh kecewa, kami tidak boleh balas dendam. Kami harus lepaskan pengampunan, sekalipun rasa sakit, sekalipun terluka. Tapi kami belajar seperti Tuhan Yesus. Yesus katakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kami semua yang ada di sini sudah tahu firman. Maka itu kami melakukan firman seperti apa yang Yesus lakukan. Maka itu doa kami pasti didengar Tuhan. Dan dosa-dosa kami Tuhan sudah mengampuni. Dan Allah pasti akan menjawab semua kebutuhan, keperluan kami yang kami butuhkan, kami gumuli. Baik yang kecil maupun yang besar. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Engkau pasti akan berkati rumah tangga, berkati mahasiswa pelajar, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati orang bisnismen, berkati bagi mereka kerja di politik, berkati siapapun dia yang percaya firman, percaya Allah, percaya apapun yang dikatakan Tuhan, pasti akan terjadi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu. Waktu selanjutnya kami dalam tangan Tuhan. Haleluya. Kita semua yakin bahwa setiap doa saya sudah dijawab Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ke dia. Pagi-pagi saudara saya ini dia pejabat. Tuhan angkat dia tuh naik terus. Dia pemuda yang setia di gereja, selalu musik semua setia. Selalu pimpin vokal di gereja, selalu setia. Baru itu keluarga saya. Jadi pagi-pagi saya kirim ayat ke dia. Baru dia balas apa? Dia bilang, Epen kah? Bisa sakit sekali. Saya kasih ayat bagus karena saya lihat Tuhan sedang bawa dia. Saya kasih ayat pagi-pagi. Baru dia balas bilang, Epen kah? Saya bilang, sungguh mati, ini manusia kah setan ini? Baru saya bilang begini, kau akan rata dengan tanah. Saya bilang, kau akan rata. Tapi saya tidak bicara di WA, tapi saya cuma bicara di hati. Bilang, kau akan rata di tanah. Dan betul rata. Rata betul-betul hari ini. Saya bilang, kau main-main dengan Tuhan, jangan anggap remeh setiap firman Tuhan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di sini. Haleluya. Hari ini saya putuskan untuk mau pergi KKR. Saya sudah minta izin tapi tidak dikasih izin. Saya bilang, pergi kah tidak? Ya sudah, tidak jadi jalan. Lebih baik dengar hamba Tuhan daripada biar kau hamba Tuhan tapi ada yang lebih jelas dari kita toh. Jadi kita itu harus tahu, kita punya posisi di mana harus tahu. Jangan bikin diri seperti saya juga pendeta, kok siapa jadi mau larang-larang saya begitu. Jadi saya mau bersaksi di sini satu hal, anak kami itu di stop beasiswanya oleh Pemda karena dia tidak
memenuhi target yang diberikan oleh Pemda. Waktu kuliah semua sudah dipatok. Berangkat tahun sekian, kuliah selesai tahun sekian. Lewat urusan sendiri. Jadi anak kami ini dia hobi musik, dan dia selalu senang dengan musik, jadi bergabung dengan grup-grup band. Jadi kuliahnya sedikit tertunda. Jadi dia lewat. Pemerintah bilangnya sudah, program sudah selesai, jadi kalau kau lalai urus sendiri. Jadi kembalikan ke orang tua. Oh, saya stres juga. Itu biaya bukan sedikit. Tiap hari minta uang ini, saudara bisa gila itu saya. Tiap hari minta uang, bapak uang. Tidak ada saudara di sana, makan minum semua itu harus kami yang tanggung, pusing juga. Jadi hari apa saya ke Uncen, saya pergi ke Uncen itu ada urusan lain, bukan urusan anak sekolah. Saya pergi urus tanah saya yang diambil oleh Uncen. Itu berapa puluh hektar tanah saya itu belum selesai dibayar, jadi saya pergi urus itu. Karena keluarga mereka putar-putar saya, mereka jalan sendiri, tidak hubungi saya, jadi saya langsung menghadapi itu. Rektor Uncen, saya cari Rektor Uncen langsung di ruangannya. Ada Pak Rektor kah? Oh, Bapak keluar ke Jakarta, ya saya mau ketemu. Oh, Bapak dari Jakarta, mendadak berangkat. Jadi Bapak nanti datang minggu depan saya pergi lagi. Bapak ada kah? Oh, Bapak dalam perjalanan sebentar tiba. Ya sudah, saya ketemu Kabak Keuangan situ, bicara. Jadi sambil bicara dengan mereka, saya sampaikan semua masalah. Terus saya bilang begini, Pak, anak saya sedang mengalami masalah, begini. Oh, Bapak pulang bikin permohonan antar kemari. Dengan semua biayanya antar ke sini. Wih, puji Tuhan. Jadi akhirnya semua terjawab. Tuhan baik, haleluya, amin. Pokoknya tunggakan kuliah yang berapapun semua itu diselesaikan. Jadi saya puji Tuhan. Padahal itu jadi pergumulan, saya bisa stres juga gara-gara itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sangat baik sekali, amin. Itu masalah. Saya pernah minta bantu kakak bini, kakak ini saya anak begini. Kakak bilang, yo nanti saya bantu. Pernah kakak bantu anak saya. Tapi setelah itu, saya masih pusing juga dengan masalah itu. Tapi akhirnya Tuhan buka jalan dan selesai. Dan saudara, kemarin saya mau ke Manokwari, tidak ada tiket. Saya diundang juga dalam acara HPI, konferensi penginjilan itu hari, apa kabar Injil Tanah Papua. PGP kirim saya undangan, saya mau berangkat tidak ada uang tiket. Tapi Uncen mereka tanggung semua tiket saya, mereka bilang ya nanti kami tanggung pulang pergi. Tapi hari itu tiket langsung 3, haleluya. Rumah doa tanggung, ya luar biasa. Bapak bini lu tanggung, saya pergi ya, untuk ke sana, untuk kembali. Jadi puji Tuhan. Jadi satu hal lagi, saya pergi ke Medan tidak ada uang sama sekali. Saya jalan di tangan itu cuma uang 20.000. Sebelah nanti bagaimana sabun ke apa, saya bingung juga. Sampai di sana anak minta uang lagi, oh Isa tambah stres lagi. Saya pikir ini dia harus makan. Kalau tidak ada makan siapa yang ngurus dia? Itu stres, tiap hari stres. Tapi sukacita lebih dari stres, haleluya, amin. Tuhan bilang ada saya, haleluya. Tuhan bilang saya urus. Ya, kadang-kadang saya hubungi ini, saudara Ishak ini. Anak posisinya mana? Bantu dulu. Kadang-kadang mungkin dia stres juga karena saya selalu minta bantu dia. Jadi bikin stres orang juga, malu juga. Tapi satu kali Tuhan bicara, jangan minta-minta, saya bisa bantu kau. Haleluya. Tuhan bilang jangan bikin malu saya. Dia bilang aduh betul juga. Jangan bikin malu Tuhan, tinggal saja. Kalau kita punya anak, kita yang ngurus dia, toh amin kah tidak? Kita pergi kemana-mana pasti kata anak, anak di rumah makan kah tidak gini, begitu toh? Ya pasti pusing dengan anak. Jadi Tuhan juga pusing dengan kita, haleluya, amin. Tuhan pasti pusing lihat kita. Aduh anak-anak ini selalu, ya Tuhan bilang, tapi Tuhan tidak pusing, dia bilang ya sudah ini beres semua, haleluya, amin. Jadi hari itu di Medan, saya sudah bingung, ini anak minta uang. Saya bilang coba saya ke ATM, mungkin ada transfer nyasar kah begitu. Saya masuk ke ATM. Saya tahu saldo saya cuma 34.000 di ATM itu. Saya pergi cek saja. Saya kasih masuk. Saya bingung dengan angka, padahal angkanya itu dia menurun, tapi saya kira dia naik. Ini uang berapa ini? Saya bingung lagi.
sudah tekan jumlah yang saya mau ambil. Dia kan begini bilang, salut tidak mencukupi, mama ampun. Langsung balik keluar. Tapi saat yang sama waktu saya keluar dari hotel, itu Ibu Elvina juga keluar dari hotel, dia juga tujuan sama mau ke ATM juga. Jadi kita sama-sama ke sana, dia langsung ke teller, saya ke ATM. Jadi saya tidak hubungan dengan teller, saya ke ATM. Tapi keluar lebih sama-sama lagi. Terus ada Oscar juga keluar di situ. Mana Pak Oscar? Oscar adakah tidak? Karena ini mereka juga saksi mata dari kesaksian ini jadi. Oscar lagi keluar. Saya bilang ini 20.000 di kantong ini. Saya bilang ya ini untuk persembahan, simpan saja. Jadi saya keluar dari ATM, keluar kosong-kosong dengan stres-stres, pusing-pusing juga. Bisa kadang-kadang darah tinggi, jadi kalau sudah pusing lagi itu bahaya. Jadi saya berusaha untuk pikir yang baik-baik saja, jangan pikir yang stres-stres begitu. Jadi kalau sudah stres saya selalu pikir yang bagus-bagus. Oh pikir Tuhan pernah tolong saya, Tuhan pernah bikin ini. Saya ingat kembali yang dulu punya Tuhan pernah tolong itu solusi untuk lupa stres begitu. Jadi saya ingat, oh Tuhan pernah tolong saya, oh Tuhan pernah begini, ya sudah saya menghibur diri dengan pertolongan Tuhan di waktu-waktu yang lalu. Bilang, oh pasti besok juga Tuhan tolong begitu. Jadi saya keluar, ibu juga keluar. Saya belum masuk ke dalam, ibu sebelah, bapak, kita ada berapa orang di luar. Kamu, ya Pak Ishak lagi, ambil mobil, kita mau pergi jalan-jalan. Puji Tuhan. Ya akhirnya kita mau keluar itu mau jalan-jalan. Ya ibu bilang 2 mobil, kami ibu sendiri, kamu bapak sendiri. Ya sudah mereka sendiri, kami sendiri. Tapi sebelum jalan langsung ibu titip uang ke kami, 1 orang 1 juta. Akhirnya saya bisa kirim uang untuk anak saya, haleluya, amin. Tuhan itu baik, haleluya. Kemanapun kita pergi Tuhan sedang lihat kita, haleluya. Jadi malam itu saya langsung transfer anak ini uang makan, puji Tuhan. Tuhan Yesus hebat. Saya pernah melihat terobosan besar, tapi dalam perjalanan saya jatuh, saya tergelincir ya. Saya merasa sombong, saya merasa saya pendeta yang hebat. Saya merasa saya mau pendeta itu tidak ada arti. Mereka itu kecil-kecil saja. Kadang-kadang saya anggap Palipis juga, kau kecil, ada arti. Kalau kau dengan saya tidak sama, saya pikir begitu. Saudara, saya melihat perkara besar itu tidak main-main, besar-besar Tuhan buat ini. Saya pernah hidup kayak pejabat, betul hati tidak tipu. Mau perlu apa, tinggal telepon saja, anak bendahara, bapak ada perlu, bapak, aman, nanti saya transfer. Jemaat saya semua pejabat, saudara. Saudara kalau mereka masuk gereja itu kayak kantor DPR itu, jemaat itu semua DPR, pejabat semua ada di situ. Ya saya tidak susah, mereka tinggal telepon saja, bapak posisi aman. Satu kali saya naik, saya mau ke Jakarta, di telepon pergi ada pelayanan di sana di Bandung, saya ikut. Jalan tidak ada uang juga, kosong sama sekali, bersih. Saya jalan saja karena tiket sudah ditanggung. Sampai di airport ketemu 2 anggota jemaat, 2 anggota DPR lagi. Bapak mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Oh iya bapak, jalan sudah. Nah, nanti saya telepon ya. Saya jalan kosong. Oh bapak aman, nanti kita bantu. Ya jalan saja. Ya sampai Jakarta. Sampai di Jakarta itu uang, tidak ada uang. Saya bilang, ini bagaimana ini? Mereka juga belum telepon saya. Ya saya, anak bagaimana? Oh bapak siap, kita transfer langsung. Waduh, hebat. Tapi setelah itu Tuhan hajar saya itu betul-betul turun rata dengan tanah. Ya, jadi saya melewati proses Tuhan itu. Tuhan dia tidak suka kalau saya bermain-main dengan Tuhan. Amin. Ya, waktu itu saya sombong sekali. Saya rasa itu saya paling hebat sudah. Tiap hari rumah dikunjungi oleh pejabat, anak-anak Tuhan. Kami datang ke rumah. Itu datang itu dengan uang bukan sedikit, puluhan juta. Sampai keluarga saya bilang, ini anak ini dulu kasih kado terbaik, tapi sekarang dia jalan kayak pejabat. Haleluya. Tuhan itu hebat. Tuhan itu luar biasa. Amin. Tuhan itu dahsyat sekali, haleluya. Yesus itu terlalu hebat, haleluya. Ya dulu saya itu, badan saya itu tidak baik, kado semua. Tidak ada perempuan yang suka saya, tidak ada satupun, tidak ada yang bisa mau dengan saya. Saya bilang, Tuhan, selesai sekolah Alkitab saya harus kawin, karena saya pergi pelayanan. Tapi Tuhan ini bagaimana, mana yang bisa mau saya? Tapi ini puji Tuhan ini, Deputanta ini dia mau saya. Ya, haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Makanya dia marah kalau saya bikin susah dia Deputanta. Dia bisa bentak-bentak, hey, kau stop. Ayo hormat anak, bos. Jadi puji Tuhan. Jadi ya saya juga heran ini perempuan ini bisa mau saya. Keluarganya sampai benci-benci, maki-maki dia. Kok mata buta kawin laki-laki kaskado itu? Ya puji Tuhan, tapi sekarang langsung ganteng toh. Haleluya.
Jadi istri saya tiap hari cari obat untuk bersihkan tubuh saya sampai saya ganteng begini. Jadi saya ingat dia, haleluya. Jadi Pak Binuk bilang begini sama saya, satu kali kau buat lagi saya bawa kau ke polisi. Bapak minta maaf, jangan begitu, tidak boleh, Bapak itu salah. Jadi Bapak bilang, jaga istrimu ini baik-baik. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati. Jadi saya dengan istri seranjang 2 tahun. Istri saya itu keras sekali, sangat keras. Kalau saya jalan itu harus lurus, tidak boleh mata begini-begini. Hey, dia selalu jaga di belakang. Bicara dengan orang seperlunya saja, tidak boleh lama-lama. Bapak jalan. Saya bilang, sungguh mati ini security jaga terus. Kalau di rumah doa juga dikawal. Mata ke depan jangan begini-begini. Dia bilang, dulu kas kado baru orang sedikit kau su ganteng baru kau gaya-gaya lagi. Dulu tidak ada yang mau kau toh. Kasu bikin kau bagus baru kau sombong-sombong lagi. Jadi Bapak pendeta panggil kami, dia selalu lapor ke pendeta. Bapak ini dia pernah ribut di sini, berkelahi besar di sini. Semua piles dengan dia berkelahi di situ, dia pukul piles lagi. Akhirnya dia damai dengan piles. Haleluya. Dia kecewa karena kemarin tidak ikut ke Medan. Dia bilang, saya tidak mau pergi doa. Bilang, mama jangan begitu, kau pergi doa. Sudah tidak apa, nanti saya damai bisa pergi ikut doa. Jadi puji Tuhan, Tuhan itu baik sekali. Jadi Tuhan sangat baik, terlalu baik. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Biar kita orang bilang jelek, tidak baik, tapi Tuhan bilang yang kau berharga di mataku. Haleluya. Tuhan Yesus berkati, saya kembalikan waktu. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ada banyak pesan untuk pemuda dan pemudi, dan juga terima kasih juga ada pesan juga kepada orang tua, bapak ibu yang mungkin kesulitan mengenai anaknya. Tapi kita sama-sama tahu bahwa saat itu Tuhan Yesus masuk ke dalam bait Allah, disuruh membayar, dan membayar dengan uang yang diambil dari mulut ikan. Bukan dari Tuhan perintahkan peminta orang itu, tidak. Tapi kenapa Tuhan Yesus bilang ambil dari mulut ikan? Itu menyatakan bahwa pekerjaan yang Tuhan Yesus buat, yang Tuhan, yang Allah Elohim buat, itu tidak terselami oleh pikiran dan hati manusia. Amin, haleluya. Ya, apakah ada lagi? Saya lihat ada yang bawa gitar, jadi oh ya silakan, sudah Ibu ini dengan Ida puji dulu. Tuhan. Ada yang ini. Dan nanti setelah ini akan di zoom dulu. Yang ada di zoom saya akan kasih kesempatan. Haleluya. Nah, setelah ini Ibu Ida ya, baru Ibu di Ida, Zoom. baik. Ibu Ida, dipersilakan. Shalom. Shalom. Damai di hati, puji nama Tuhan. Sebelum saya bersaksi, saya minta musik iringi kita. Kita berdiri dulu, kita angkat satu pujian, Ku tak pandang dari gereja mana. Amin. Kenapa saya pilih lagu ini? Karena tadi saya daftar itu ada dari dominasi-dominasi gereja, tidak hanya dari Gidi saja. Contoh saya ada di sini, mungkin untuk pertama kali saya ada di sini. Saya dari GKI Arso, dari Kerom, Kabupaten Kerom. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Ku tak pandang dari gereja mana. Kau
untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Mungkin karena tadi Bapak Pendeta terlalu lama jadi kaki pegal-pegal. Silakan duduk kembali. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Amin. Iya, pertama-tama saya perkenalkan diri saya. Nama saya Shalom. Shalom Esterlina Yandobi, asal dari Serui. Cuman lahir besar Jayapura, bekerja dan berkeluarga, tugas di Kerom, Kabupaten Kerom, Arso. Tempat tinggal tepatnya di Workwana. Jadi kalau ke Kerom, nanti tanya dari depan Tugu Kerom itu, Kampung Yowong itu tanya, bilang Mama Doa atau Ibu Hamba itu orang Kerom sudah tahu. Baik, saya ingin bersaksi bagi Bapak Ibu Saudara anak-anak semua tentang apa yang saya alami dalam kehidupan. 2019 saya dipukul rata tanah kayak Bapak Pendeta tadi, rata-rata tanah. Suami saya dulu pejabat, Sekwan, mantan Sekwan Kerom. Dulu hidup punya segalanya, tapi ketika lari jauh daripada Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita jatuh tergeletak. Dia tampar saja supaya kita tahu apa arti hidup kita buat Tuhan. 2019 Januari, Pace divonis atas kesalahan tuduhan memperkaya diri orang lain akibat pengusaha yang dikasih tanggung jawab untuk pekerjaan tidak diselesaikan, uangnya dibawa kabur. Mereka kepala dinas, sekretaris, kabit-kabit yang ikut menandatangani surat, semua dipegang, diperiksa, tipikor, akhirnya divonis 2 tahun 6 bulan. 3 minggu berikut, saya pun divonis oleh para medis dengan kista coklat 25 cm. Harus dioperasi, kalau tidak membahayakan hidup saya. Sedangkan Tuhan titip saya satu anugerah, seorang anak dalam kehidupan bahtera rumah tangga kami yang baru berusia 8 bulan. Saya bilang, kira-kira Tuhan apa salah saya? Tapi saya tidak dapat jawaban. Setelah 3 minggu berikut, saya mengambil keputusan karena takut mati. Saya ambil keputusan untuk dioperasi. Setelah operasi kista, sebelum operasinya dilakukan itu, kistanya melekat dinding rahim. Jadi saya harus lalui beberapa tahapan proses supaya tidak gagal dalam operasi, yaitu pertama cuci darah, yang kedua kemo, 4 kali cuci darah dengan 8 kali kemo. Akhirnya dioperasi. Operasi pertama dilakukan hanya katanya cuma sebetan biasa kayak sesar. Tapi waktu dioperasi kistanya hancur. Akhirnya dokter ambil keputusan untuk menyelamatkan hidup saya. Dibelah dari sini sampai ke sini 131 jahitan. Jadi hari ini saya ada depan Bapak Ibu nih, perut saya kayak resleting. Ada bekas 131 jahitan. Tapi bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Setelah dioperasi, operasinya berhasil. Tapi 3 minggu kemudian lagi, semua 3-3. Ini ada apa dengan ketiga ini? 3 minggu kemudian lagi dokter memvonis saya kanker serviks stadium 3B. Saya tahu sudah, saya bilang ini mati sudah. Karena kanker serviks itu tidak ada obatnya ya, sampai hari dengan hari ini. Ketika kita bertahan hidup, mungkin karena imun tubuh, daya tubuh kita kuat baru bisa. Hanya obat yang bisa mempertahankan. Saya dirujuk
ke Makassar. Di sana cuci darah lagi, 4 kali lagi, kemo lagi. Waktu hidup saya ada di ambang maut. Dong biasa bilang kaki sebelah, tapi hari itu saya bilang itu 2 kaki. Suada di liang kubur. Harta punya saya habis. Mobil dijual, kulkas, alat-alat, sampai yang piaraan binatang semua di rumah dijual habis. Hanya untuk mempertahankan hidup saya. Saya dibantu oleh pemerintah. Waktu itu Bapak Elias Wonda masih Kepala Dinas PDANKA Provinsi. Saya dibantu sebesar 28 juta. Saya bertahan hidup dengan 28 juta di Makassar bersama dengan orang lain yang tidak saya kenal, tapi sudah mengambil bahagian menjadi keluarga saya. Akhirnya dibilang, kakak uang habis, tentu harus pulang. Kalau ada apa-apa dengko nanti keluarga dong suruh saya yang tanggung jawab. Sama halu, saya mau pulang. Saya takut. Saya bilang oke sudah, kita pulang. Kita pulang sampai di Jayapura, penderitaan menimpa saya. Akibat kemo yang sudah berlebihan, 131 jahitan dengan 8 kali cuci darah, dengan 18 kali kemo, akhirnya rambut saya botak. 1 tahun 2 bulan saya botak. Saya tidak melihat selama 8 bulan. Waktu operasi terakhir untuk kanker serviks, saya tidak sadarkan diri selama 6 hari di ruang ICU Dok 2 Jayapura. Tanggal 16 Maret roh saya keluar dari tempat tidur. Saya pikir bahwa kalau tuh nonton film-film Indonesia tuh roh keluar begini berarti koi mati sudah. Saya menangis. Saya bilang terus anak yang ada tidur di depan ruang ICU dengan mama saya tuh usianya 81 tahun. Perjalanan kehidupan saya setelah meninggalkan suami pertama tuh nakal. Kalau boleh dikatakan, kalau orang Papua bilang kaliabo, lonte itu saya. Jadi tadi ada proses yang kita lakukan dalam pengakuan dosa. Itu yang dibenarkan. Ketika dosa kita diampuni, apa yang kita mau Tuhan kasih. Jadi jangan ada setitik dosa pun yang terselubung di hadapan Tuhan. Firman bilang kalau datang biar semerah kermisi dosa kita, kalau datang dengan pengampunan yang sungguh tuh diputihkan seperti salju. Dan hari ini saya memperoleh itu dalam hidup saya, putih seperti salju. Tidak ada noda bercelah setitik pun. Saya percaya bahwa kasih Tuhan luar biasa. 6 hari tidak sadarkan diri di ruang ICU Dok 2, saya dibawa oleh tamu yang tidak diundang itu ke 6 tempat. Saya lihat bumi, pace besar putar segala macam proses. Saya dilahirkan sampai dengan saya berkeluarga, suami pertama, anak-anak 6 anak saya tinggalkan. Saya ketemu suami kedua diberkati dengan 1 orang anak. Sampai dengan proses saya dioperasi lahir dan sebagainya. Hari kedua saya dibawa ke surga. Tapi saya disekap 1 hari untuk petik itu dahan bonsai di atas tembok. Ada harga yang harus saya bayar dengan darah saya. Baru tembok itu dia jadi adonan baru saya naik. Perintahnya harus saya tahan dahan, tapi saya cabut dengan akar karena sudah capek, tinggi. Saya dibawa ke surga. Ada 12 blok dengan 31 jalur. Rumah Tuhan sudah siapkan. Siapa yang mau masuk surga, siapkan diri. Dosa 0%, baru tempat itu jadi milik. Amin.
Hari kedua saya dibawa dunia orang mati, dunia orang kafir, dan buku pencatatan kehidupan. Setiap apa yang kita lakukan dicatat oleh Tuhan. Baik dan tidak dicatat. Begitu saya dipulangkan kembali, dokter sudah mulai pompa. Belum ambil detak jantung. Saya 3 hari dipasang ventilator. Kalau ventilator dipasang 3 hari dilepas, berarti itu sudah bisa. Itu alat bantu yang dipasang langsung ke dalam paru-paru. Jadi waktu dilepas, ventilatornya dilepas, saya sudah tidak bernapas. Dokter hanya bilang ke kakak bahwa banyak berdoa, mujizat itu pasti ada. Saya di luar, roh saya keluar, jadi saya bisa lihat segala aktivitas. Saya mau pegang dorang, tidak bisa. Saya bilang jangan menangis, saya mau pulang. Tapi tidak ada yang percaya saya. Jangan menangis, saya mau pulang. Ipar saya orang Sentani dari kampung Dondai. Dia telepon video call itu, dia bilang begini sama sapu kata. Dia bilang, Bapak lepas dia sudah, lepas tante sudah, sepeda jalan baik-baik. Saya marah. Saya bilang, saya mau pulang om, jangan menangis. Kalau kau bilang saya nih kau saudara perempuan sebagai dapur, saya siap terima kau anak-anak untuk masuk dalam sapu dapur. Jangan, saya mau pulang. Ketika Tuhan mengembalikan saya, jam 11:30 malam saya dinyatakan meninggal. Dilepas semua alat dari tubuh saya, ditaruh di atas keramba. Malam itu ada 8 jenazah di kamar mayat. Menurut aturan mereka harus 3 dikeluarkan baru saya masuk. Jadi saya ditaruh di pintu pertama ruang ICU. Di belakangnya. Nanti kalau sukontak mereka dari kamar jenazah sukontak baru dorong saya. Saya sudah ditutup. Waktu Tuhan itu waktu yang indah dan paling terbaik. Saya dikembalikan Tuhan 3:30 pagi. Suster, perawat, dokter semua lari dari rumah sakit. Jadi kalau Bapak Ibu sempat baca koran 19 Maret 2019, mayat bangun pagi-pagi, terus inisial SY itu saya ada ini. Saya ada semua karena Tuhan. Karena Tuhan. Tidak ada karena siapa-siapa, karena Tuhan. Biar dosa merah bagai kermisi. Kalau saudara datang dengan kesungguhan hati, diputihkan seperti salju. Kalau ragu-ragu mundur. Tapi kalau untuk Tuhan maju, Dia akan siapkan yang terbaik untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau saya bisa ditolong, Bapak Ibu Saudara juga pasti Tuhan tolong. Setelah proses itu saya lalui, awal mula saya juga ragu-ragu. Karena setelah sembuh pemulihan terjadi tuh, sapu mata ini, lihat segala macam. Saya takut. Sampai kakak-kakak dong bilang itu setan suka pakai dia itu. Setan pakai dia. Tapi Roh Kudus tidak tinggalkan saya. Dia tinggal proses saya harus diisi. Harus ada pujian, harus ada penyembahan, harus ada puasa. Tahu kalau kita orang GKI itu hal-hal macam begitu mungkin jarang dilakukan. Tapi saya bertindak atas perintah Roh. Saya melakukan itu semua. Dong bilang ada persekutuan 2 di sini, saya pergi. Dong bilang ada di sini, saya pergi. Sampai waktu Tuhan menggenapkan itu dalam hidup saya. Suatu pagi saya bangun, saya berdoa. Tuhan bangunkan saya di sapu jam pengurapan 3:30. Ketika sapu Roh pulang, saya berdoa begini, saya lihat kayak film. Tuhan bilang hari ini engkau harus melayani aku. Saya bilang tapi pikir aja saja tak pernah. Berdoa saja takut-takut. Bisakah? Dia bilang hikmat akan kuberikan kepadamu. Mintalah maka akan kuberikan. Ketuklah maka pintu akan kubukakan.
tahu sampai hari ini keluarga tidak percaya kalau saya melayani Tuhan. Kemarin di Timika saya diberi kehormatan untuk memimpin doa dan puasa gabungan. Keluarga lihat dan keluarga mulai menerima saya sebagai anak Tuhan dalam kehidupan keluarga. Jadi mari, kalau mau ikut Tuhan, ikut yang betul-betul. Ada batu di situ, nanti batu pindah. Ujian pertama Tuhan buat untuk saya di Arso. Saya dipukul sama orang Arso. Pica-pica. Domla nompu tombaki agis kalau keluar dari rumah adat itu, koi mati. Mati, tidak bisa tembus. Tapi begitu dia lempar, Tuhan jarak 1 meter, Tuhan halaukan dari diri saya. Saya berdoa mengampuni dia. Saya lepaskan pengampunan. Saya bilang Tuhan, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi kalau hari ini Tuhan mau pakai saya siap. Urusan sampai di polisi. Dia bawa batu 1 karung beserta keluarga. Taruh di atas meja. Dia bilang kalau kau hamba Tuhan, hari ini juga kau rubah batu jadi roti. Saya keluar dari halaman kantor polisi, saya menangis, saya bilang, weh Pace, ini berat. Saya tidak mampu. Tapi dia bilang, jangan undur selangkah, sebab gada dan tongkatku ada. Aku akan membaringkan engkau di air yang tenang, dengan rumput yang hijau. Tiba-tiba hujan turun basah saya, basah kuyup. Begitu saya masuk, basah dan baju dinas. Saya masuk, dia peluk saya. Dia bilang, kakak saya minta maaf. Saya bilang, pengampunan kakak suka kasih dari malam. Kau pulang dengan kau suami, kalau kau kembali dengan kau suami, Tuhan kasih kau berkat. Seorang anak bertambah di dalam kehidupan keluarga. Dan hari ini anak itu sudah berumur 1 tahun. Dia titip anak itu nama saya Shalom, damai di hati. Karena kita dua bakal lain jadi. Dia bilang nama itu bagus. Sampai hari ini saya melayani Tuhan. Dengan karunia yang Tuhan kasih, walau saya tidak disahkan di gereja sebagai majelis, saya tidak disahkan sebagai pendeta, tapi waktu Tuhan itu akan memproses hidup saya. Saya percaya bahwa saya juga akan punya titel kayak bapak-bapak pendeta yang ada duduk di samping. Untuk itu jangan cari tahu ya apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Biarkan proses itu mengalir dalam hidup kita. Ketika waktu itu tiba, indah sampai. Untuk itu, biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Percaya bahwa apa yang kita doakan tadi pagi untuk beberapa orang yang ada di ruang ICU, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. 2-3 orang berkumpul memanggil namaku, aku ada di situ. Apalagi ketong banyak. Tadi saya tanya sama Mama Demeto dengan Mama Yerisito, saya bilang, Mama dia pun nama siapa? Ini kita banyak ini. Nih, Pace kok dilihat kau pun janji dalam firman tuh 2-3 saja. Nih kita ini sudah lebih dari 2-3. Jadi kalau kau pun mesbah terata bakar untuk dua yang ada di ruang ICU sana tuh, itu kau sudah terlalu. Amin. Iman menyelamatkan kita. Kasih terus tebarkan kepada siapa saja. Saya bilang begini sama sapu suami, ketong dua diselamatkan hari ini. Karena dulu biar kau jadi pejabat, lupa Tuhan, tapi orang lain itu ketong tidak pernah lupa. Orang datang, ketong bilang ada, tidak bilang tidak. Jadi kita diajarkan untuk harus menjadi pribadi yang kuat dan saling mengasihi. Tidak salah toh kalau ketong berbagi berkat, apalagi untuk Tuhan. Tadi saya dengar Bapak punya kesaksian bahwa untuk Tuhan itu yang lebih penting. Untuk itu mari tetap ada di dalam jaringan dengan Tuhan. Kalau kita mempersenjatai diri kita dengan senjata Allah, tidak seorang pun dapat memagari kita. Bahkan kekuatan daripada si jahat iblis.
Kita sudah diberi kuasa untuk dapat menginjak ular dan kalajengking waktu dalam kandungan. Jangan takut. Apa yang kita minta, kalau kita hidup kudus di hadapan Tuhan, Dia akan berikan tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Demikian kesaksian saya, biarlah boleh menjadi berkat untuk Bapak Ibu sekalian, dan shalom, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Ya, mungkin sedikit info alur dari acara kita malam ini. Ya, mungkin kesaksian tinggal satu lagi Bu Ida ya. Nah, setelah itu kita firman Tuhan. Ya, yang lain kesaksiannya besok malam. Ya, oke. Nah, di situ saja. Karena Bapak jauh di sana, saya harus di sini nyampaikannya. Ya, terima kasih Pak Ali, silakan. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu. Ya, demikian arahan. Ya, kita berpuasa dengan hikmat, amin. Ya. Ya, kepada Ibu Ida dengan kasih Kristus. Shalom. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Iya, puji nama Tuhan. Saya selama mengikuti doa dan puasa, saya merasa banyak terobosan yang terjadi. Sampai tadi pagi mujizat Tuhan masih buat di depan saya punya mata. Ya. Saya cerita bagaimana saya mendapat terobosan doa itu ketika mulai ikut doa dan puasa dari tahun lalu 2022 bulan Agustus, mulai ikut doa dan puasa tanggal 4 sampai 7 Juli ikut konferensi doa dan penginjilan di Rumah Doa Papua, Rumah Doa Segala Bangsa setelah peresmian Papua Rumah Doa. Ya, puji nama Tuhan. Kenapa saya masih ada di sini? Setiap waktu saya harus rutin, karena kalau Tuhan sudah taruh apa yang di depan kami, tadi Bapak Pendeta sudah bersaksi, Ibu hamba Tuhan dari Kerom sudah bersaksi. Tuhan tunggu apa? Mau tunggu apa? Cari Tuhan sudah. Lupa yang lain, cari Tuhan. Selama berkenan ditemui. Ya. Tanggal 22 dan 23 kami ada KKR di Depapre. Saya dengan keluarga biasanya ikut doa di Lembah Grime. Itu doa khusus untuk bagaimana melepaskan para ondowafi dan kepala-kepala suku yang masih dengan penguasa, hidup dengan penguasa alam, kerjasama dengan penguasa-penguasa alam. Bagaimana bisa bikin obatan untuk orang mati, macam-macam. Papua ini terikat karena itu. Waktu bulan Januari saya mengikuti doa puasa tanggal 3, saya mendapat tubuh dan darah. Itu Matius 3 ayat 14, dia katakan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saya ikuti firman Tuhan itu. Tuhan maksudnya apa? Tuhan taruh saya firman Tuhan ini. Kalau saya dapat firman Tuhan ini, ada visi ke depan Tuhan taruh. Itu saya imani. Bulan Februari saya dapat tubuhnya yang berbunyi Lukas pasal 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya ikuti terus. Saya bertanya, Tuhan, saya dapat firman Tuhan ini, apa maksud Tuhan? Saya berdoa terus. Di saat bulan Februari itu Tuhan taruh dalam hati saya, di beban-beban doa itu Tuhan taruh hati saya berdoa untuk hanya penguasa bumi, raja-raja bumi. Satu pokok itu saya taruh untuk para ondowafi, kepala-kepala suku, penguasa-penguasa bumi yang ada saya taruh. Dan itu yang didoakan dan saya ikuti. Di bulan Maret tanggal 3 terakhir di tubuh Kristus itu, saya dapat di dalam Mazmur pasal 126 ayat 4a. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan.
Saya sudah sukacita di belakang. Saya bilang, Tuhan, saya sedang ikuti itu. Bapak pendeta tanya, Tanah Merah dapat apa? Saya bilang, Bapak, saya dapat di Mazmur 126 ayat 4a, pulihkanlah keadaan kami. Bapak langsung kasih tahu, kasih nubuat untuk saya. Ya, Tanah Merah dipulihkan. Saya aminkan. Saya pulang hanya mengucap syukur dan terus saya ikuti. Sampai di bulan April tanggal 3 saya berdoa, saya dapat tubuh itu bunyinya Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya sangat meneguhkan firman-Nya. Di bulan Mei tanggal 3 saya dapat Mazmur 66 ayat 19 yang berbunyi, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Dari sini Bapak Pendeta bilang, Tanah Merah, baca. Saya baca firman Tuhan ini, Bapak Binilu katakan, sudah terjawab doamu. Saya dapat firman Tuhan di sini. Di sana di bulan April itu mereka sudah bikin rapat, Bapak ini jadi ketua panitia KKR. Jadi saya bilang, Bapak, tunggu apa? Sutrima boleh emas di tangan, jalan. Terada uang kah, terada apakah, jalan. Nanti Tuhan siapkan. Kita jalan. Bapak Ibu, selama 2 hari KKR itu, orang-orang lembah dong setelah mau pulang ke lembah, dong tinggal di Papre. Dong rasa beda, tempat-tempat lain mereka rasa cepat-cepat KKR mereka pulang. Saya kasih makan mereka 1 minggu, mereka kerja dapur. Saya punya uang di dompet tinggal utuh. Tuhan buat mujizat. Ketika kami kerjakan pekerjaan dengan Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan tahu Tuhan tinggal tambah gitu. Sekalipun kami keluarkan, Tuhan tambah. Dan saya dapat berkat sedikit dari Bapak Amos Suwenda dari Papua Rumah Doa, Bapak Kepala Dinas Provinsi PU. Bapak kirim kami 2 berkat sedikit. Saya bilang, Bapak jangan buka dulu, kami 2 berdoa untuk Bapak kekasih. Kami 2 berdoa, baru kami 2 gunakan uang itu. Sampai selesai mereka tidak pulang. Hari Kamis KKR, hari Jumat KKR mereka tidur sampai hari Sabtu. Dari lembah. Mereka tidur sampai hari Sabtu, mereka tidak mau pulang. Pagi hari mereka makan, masak, ngopi, piknik, damai. Pulang sampai dari ramai mandi, dong tidak mau pulang. Dong tinggal HP, setengah 7 sudah malam baru mulai start dari jalan Waibron itu dong pulang, pelan-pelan pulang ke lembah. Mereka bilang apa? Kami rasa di Depapre lain daripada lain. Ya itu kemenangan terobosan yang terjadi. Berkat Tuhan tambah. Mereka selesai KKR juga saya suruh bawa beras yang sisa bawa pulang. Hamba-hamba Tuhan pulang, banyak janda-janda pulang bagi. Kamu makan. Saya perlu nanti Tuhan kirim yang baru. Jadi jalan dengan Tuhan harus imani. Tidak ada yang mustahil bagi saya. Tidak mau sibuk dengan yang lain. Sampai mereka tawarkan saya dengan jabatan. Saya bilang sudah terlambat. Saya mau dekat pensiun. Saya mau cari Tuhan. Saya mau berdoa untuk keluarga saya, anak cucu saya diberkati. Jadi hidup dengan Tuhan jangan 2 hati. 1 untuk Tuhan. Percaya Tuhan dengan sungguh. Mujizat terjadi di tempat-tempat saudara. Apapun yang saudara minta, Dia sediakan. Dia Allah penyedia. Mau cari apa lagi? Anak-anak muda, generasi gereja, generasi tulang punggung gereja, hidup dengan Tuhan. Tuhan sediakan untukmu. Jadi saya ada sampai hari ini, itu karena Tuhan. Saya bukan lihat Bapak Pendeta Lipius, bukan lihat Ibu Eli, tidak. Ada Tuhan di tempat ini. Dengan mata rohani kita tidak lihat tempat ini, tapi api menyala terus menerus. Untuk Papua, Rumah Doa untuk Papua. Jangan malas Bapak-Bapak Pendeta atau Ibu-Ibu Pendoa yang belum pagi malam tidak ikut Zoom, masuk di dalam Zoom itu. Karena kami adalah pendoa. Saya ajak, mari kita masuk di dalam Zoom karena kami pendoa-pendoa dari Papua Rumah Doa. Hanya berapa orang bisa hitung, lain yang dari Zoom ini, mama doang dari luar sana yang ikut. Ketong di daerah Sentani sini. Saya
Karena saya punya suami, saya tidur paling lambat. Karena saya punya pokok doa, begitu saya berdoa 1 Roh Kudus taruh berdoa ini. Selesai berdoa ini sampai saya ada waktu mau tidur. Kadang-kadang malam saya bisa bikin sampai kayak siang saya bikin terus sampai malam saya tinggal bisa tidur 1 hari. Karena Tuhan. Tadi pujian berbunyi, aku tidak dapat berdiam diri karena Sion. Hai putri-putri Sion, bangun, bersukacita untuk Tuhan. Jangan menari lagu loya-loya itu orang Papua punya versi. Orang Papua punya versi itu dansa betul. Kenapa Lemon Iblis bisa kita dansa sampai Yosua Pasar kita dosa sampai untuk iblis-iblis. Untuk Tuhan, pujian penyembahan harus betul-betul pujian penyembahan. Bangunkan Fajar dengan pujian penyembahan. Jangan loya-loya dansa untuk Tuhan, untuk loya-loya untuk Yosua, goyang sampai. Untuk Tuhan itu lebih goyang lagi. Supaya Tuhan pakai kami dengan pujian penyembahan kami menembus bumi ini. Jangan bawa diri untuk iblis, percuma. Api tunggu. Kalau kita mau di neraka, mari kita mau uji badan, ya komfort dulu. Tiap hari bakar-bakar badan. Bisa. Kalau tidak bisa, mari bawa diri untuk Tuhan. Supaya kami diberkati, nama kami di kerajaan surga. Tadi sudah menyanyi, kalau bunyi sangkakala nama dalam kerajaan surga, itu terjadi. Ya, puji nama Tuhan. Saya mau bicara apa? Kasih Tuhan terlalu besar. Tadi pagi saya permohonan, saya terkasih sama suami di belakang. Saya minta ambulans untuk saya potong, saya mau untuk saya harus miliki ambulans itu untuk menjadi mobil kijang untuk mobil pelayanan. Saya berdoa itu. Tadi pagi Roh Kudus suruh masuk ke kepala dinas peruangan. Saya bawa permohonan sampai di kepala dinas, saya taruh di meja Bapak bilang, bagaimana Matilda? Apa sapa keluhan ini? Mari saya tanda tangan. Pergi urus, kau bawa itu mobil. Haleluya. Dahsyat. Apa yang susah bagi? Tidak ada yang susah. Amin. Jika kami hidup dengan kesungguhan hati, jaga kekudusan seperti Bapak Binlok selalu khotbah. Kekudusan. Mulut kami diurapi. Ketika kami masuk berbicara, jawaban datang. Maksud apa uang? Tadi hamba Tuhan bilang, ikan ada pegang uang di mulut. Semua ada. Puji nama Tuhan, saya tidak bisa bicara lagi. Tinggal mengabulkan saja. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. memberkati. Memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya, saya Bapak Ibu dan pemuda-pemudi kita semua yang mendengarkan kesaksian dari beberapa anak Tuhan, kita semua diberkati. Amin. Banyak pesan Tuhan. Pesan Tuhan itu dekat dengan kita karena ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Buktinya saat ini. Amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, kita berdoa bersama-sama. Kita mengucap syukur karena kita dilawati, dilengkapi dengan kuasa firman yang dahsyat, yang luar biasa yang kita terima hari ini. Bapa, kami terus memuliakan dan mengagungkan, meninggikan Engkau sebagai Raja di atas segala raja, yang ada di dalam kehidupan kami, yang duduk di dalam hati kami, yang terus memberkati kami. Kami bangga dan kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Bapa, kami mengucap syukur atas lawatan-Mu, atas pengurapan-Mu yang dahsyat, melalui kebenaran, pujian, kesaksian, firman yang kami terima hari ini. Bersyukur, terima kasih. Di puasa hari pertama, dari sisi pertama dan ini kedua, kami dilengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, biarlah itulah yang akan memberkati kami, menuntun kami, dan kami terus kuat di dalam Tuhan melalui firman, pujian, doa. Itulah yang bisa memberikan kekuatan kepada kami, ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-hambamu yang telah mengambil bagian dan mengurapi setiap kami yang ada hari ini, baik yang ada di rumah doa Papua segala bangsa, bahkan mereka yang mengikuti melalui Zoom. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Berkati hamba-hambamu, baik yang menyampaikan firman Tuhan, bahkan MC dan juga singers, pemain musik, dan semua yang membawa kesaksian.
menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan memberkati ya Bapa. Berkati setiap kami yang sudah menerima firman itu, sehingga kami terus merenungkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan juga terus kami berdoa. Malam ini kami terus doakan kepada keluarga yang berduka hari ini. Biarlah kekuatan damai sejahtera, penghiburan yang sejati dari Roh Kudus senantiasa menghibur dan menyertai memberkati keluarga duka, yang mana saat ini mereka kehilangan seorang ayah, seorang ibu, seorang sahabat, seorang nenek, seorang kakak, adik yang saat ini Engkau sudah panggil. Keluarga duka semua mereka merasakan duka cita yang dalam. Tapi kami terus berdoa untuk mereka. Biarlah kekuatan penghiburan sukacita damai sejahtera dari surga itu turun memenuhi dan menyertai, menghibur dan menguatkan mereka. Keluarga duka, Tuhan Engkau terus memberkati ya Bapa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, itulah yang terbaik dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Terima kasih Yesus, Engkau yang merancangkan hidup kami. Engkau juga yang mengambil hidup kami. Bagian kami hanya mengucap syukur. Berterima kasih ya Bapa. Kuatkan iman mereka, supaya mereka tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga terus berdoa untuk Mama daripada Reni yang ada di Bandung yang saat ini mengalami sakit. Kami terus berdoa. Dalam nama Yesus Kristus, firman sudah disampaikan. Di dalam nama Yesus Kristus mujizat terjadi. Kesembuhan terjadi. Kekuatan terjadi. Lawatan akan terjadi. Melalui doa-doa kami, melalui iman kami, melalui firman yang kami terima hari ini ya Bapa. Firman itu adalah dasar dan kekuatan kami ya Bapa. Kami aminkan firman itu. Bagi mereka yang sakit dalam nama Yesus Kristus sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mungkin keluarga kami, sahabat-sahabat kami yang sakit, anak-anak kami yang sakit, keluarga kami yang sakit, kami percaya bahwa dalam nama Yesus Kristus mujizat sudah terjadi. Kami akan mendengar bahwa sakit mereka sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Mengucap syukur untuk semua kekuatan, lawatan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami melalui pujian dan firman kesaksian kami di hari ini. Dan akhirnya para hamba-hamba Tuhan, kami akan pergi dan kami akan istirahat malam ini. Biarlah di malam ini ada kekuatan baru yang terjadi dalam hidup kami. Sehingga di pagi, di hari esok kami akan datang dengan kekuatan yang baru, semangat yang baru, datang di tempat yang sama untuk menerima berkat yang sama yang akan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, yang diurapi Tuhan. Terima kasih, karena itu kami mengucap syukur dan menutup semua rangkaian kegiatan doa dan puasa kami di hari pertama ini. Hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang setia, di dalam nama kuasa Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan ya duduk dulu sejenak.